unit-unit kecil. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, singkat, terfokus pada satu tujuan belajar yang spesifik. Nah, unitnya unit kecil Bapak Ibu, berarti materi-materi kecil. Kemudian bisa diakses kapan saja, di mana saja. Berarti nanti fleksibel. Ini tadi yang saya sampaikan, bisa di rumah, bisa di tempat saudara, dolanya, atau ketika dia bermain itu bisa. Nah, formatnya nanti bisa berisi video pendek, bisa kuis interaktif, bisa infografis, atau bisa mini game Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, prinsip pada micro learning itu ada 3 SSB Bapak Ibu, singkat, sederhana, dan bermakna. Singkat itu artinya kita bisa membuat video pembelajaran itu hanya 3-7 menit. Jadi cetak belajar hanya 3-7 menit saja Bapak Ibu. Jadi sebentar saja, 3 menit cukup untuk belajar anak-anak ini. Kemudian sederhana, dalam konteks micro learning tidak rumit, artinya sederhana, langsung pada inti dan praktis yang diterapkan. Kemudian bermakna, karena memang jelas Bapak Ibu, setiap materi yang dipelajari memiliki tujuan yang jelas, sehingga anak akan jelas mau bawa kemana dia belajar itu. Tentu pembelajaran yang kontekstual itu yang akan kita berikan pada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, mengapa penting? Nah, ini Bapak Ibu, micro learning ini penting karena sekarang ini kita di era digitalisasi Bapak Ibu. Sehingga kalau siswa itu di kelas kadang-kadang main HP, maka alangkah indahnya kalau main HP ini kita bawa ke micro learningnya, begitu. Nah, kemudian juga mudah diakses Bapak Ibu, dan hanya sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini contoh penerapan dalam micro learning, ada video pendek, ada infografis, ada mini game, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu, kami akan berikan contoh micro learning yang kami buat untuk pembelajaran matematika, karena saya adalah guru matematika, sehingga micro learningnya metode matematika. Bapak Ibu bisa klik yang link yang saya share di grup Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk ke micro learning. Ini kemarin yang kami buat. Saya akan bahas fungsi invest, tapi Bapak Ibu karena basicnya bukan matematika, yang jelas intinya akan membuat seperti ini begitu. Ini judulnya Bapak Ibu, kemudian ini pengantarnya. Ini Bapak Ibu, saya katakan halo calon juara matematik dan seterusnya. Ini untuk memacu atau membuat anak-anak ingin membuka, karena dia dikatakan juara matematika. Nah, kemudian bisa di sini kita sampaikan apa tujuan belajar kita di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga bisa menyajikan video Bapak Ibu. Ini video yang kami buat, tetapi ini sebenarnya video ini berasal dari foto saja Bapak Ibu. Hai Bapak Ibu guru kece, masih pusing cari cara upgrade skill ngajar biar kelas makin asik? Jangan khawatir, kenalin, ini website Digital Learning dari Bapak Subroto, Kepala Sekolah SMA N 1 Salatiga. Di sini, semua materinya pendek, padat, dan gak bikin bosan. Cuma butuh waktu 5-10 menit buat satu topik. Cocok banget buat kita yang super sibuk. Mau belajar bikin media interaktif? Atau trik manajemen kelas yang asik? Semua ada. Belajarnya bisa di mana aja, kapan aja, sambil santai ngopi. Bapak Ibu, itu pengantar, kemudian pengenalan konsep. Ini ada materi Bapak Ibu. Nah, materinya nggak usah dibahas Bapak Ibu karena ini matematika. Yang penting, ini ada materi begitu. Nah, materi nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat atau Bapak Ibu guru di sekolah membuat adalah materi yang kecil saja, yang pendek. Jadi nggak usah khawatir yang berat begitu. Karena ini ada judulnya adalah micro learning, jadi belajar yang singkat. Misalkan tentang penjumlahan, atau hanya perkalian saja, atau tentang siklus air, begitu kan, hanya itu toh. Gitu. Ini Bapak Ibu, oke. Lalu Bapak Ibu, nah kita Bapak Ibu juga bisa menampilkan ini Bapak Ibu, podcast Bapak Ibu. Ya,
podcastnya, ya Bapak Ibu. Ini juga hasil dari kecerdasan artifisial. Oke pendengar, selamat datang lagi. Hari ini kita punya tumpukan materi nih soal fungsi inverse. Udah saya siapin, ada kutipan definisi. Ya, Bapak Ibu, itu materinya. Ini soalnya Bapak Ibu. Soalnya kami buat ada soal yang dasar, ada soal menengah. Nanti biar dipelajari anak-anak di rumahnya begitu. Nah, ini ada video Bapak Ibu. Ini juga hasil dari AI Bapak Ibu. Halo, pernah dengar tentang fungsi inverse? Ini adalah fungsi yang membalikan operasi fungsi aslinya. Mari kita cari inverse dari fungsi sederhana. Nah, itu kalau matematika itu biasanya kalau anak-anak nggak latihan itu kurang berasa kalau dia belajar matematika. Kalau hanya membaca toh. Nah, karena dia untuk mengukur dia itu bisa atau tidak. Nah, Bapak Ibu, anak akan tertarik kalau mengerjakan dalam bentuk game. Jadi daripada anak-anak bermain game yang tidak jelas, alangkah indahnya kalau game itu yang membuat kita, yang membuat guru, sehingga nanti anak-anak bisa belajar sambil bermain game. Ini game yang kami buat Bapak Ibu bisa diklik, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jika itu maka fungsinya itu apa? Inverse-nya apa gitu. Nah, siswa tinggal memilih Bapak Ibu. Nah, memilih ini atau apa gitu. Nah, ternyata salah Bapak Ibu. Ternyata salah, kurang tepat begitu. Misalkan ternyata jawabnya yang atas. Nah, nanti akan tahu kenapa salah. Nah, ini ada di bawah ada penjelasannya. Kemudian misalkan seperti ini jawabnya apa? Misalkan Pak Tri jawab apa ini? 5. Misalkan jawab 5. Nah, jawab 5. Ternyata benar. Nah, benar itu tidak hanya benar saja, tapi di bawah ada ureanya. Jadi kita akan tahu oh benar karena begini gitu. Ini misalkan ini dan seterusnya Bapak Ibu. Oke. Ini. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika anak-anak belajar tanpa guru di rumah atau dimanapun, maka anak-anak bisa belajar sendiri. Pak, nggak bisakah ini dipakai guru waktu di kelas? Bisa Bapak Ibu. Jadi pembelajaran microlearning ini digunakan guru waktu di kelas dan gurunya ada juga bisa. Jadi tidak harus tanpa guru. Oke Bapak Ibu. Nah ini ayo berlatihnya. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini refleksi. Refleksinya itu adalah, nah Bapak Ibu sebaiknya ketika Bapak Ibu mengajar itu, Bapak Ibu tahu anak-anak itu tahu yang dipelajari atau tidak. Bapak Ibu, nah Bapak Ibu, yang kami minta, kami sarankan dari Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengikuti ini adalah satu, Bapak Ibu bisa bercerita ke teman-teman guru bagaimana untuk membuat micro learning. Karena micro learning itu isinya itu tentang video, tentang podcast, tentang Bapak Ibu. Nah ini lagu juga bisa Bapak Ibu, kan buat lagu juga bisa. Buat lagu pakai bantuan AI bisa. Nah ketika itu nanti teman-teman itu diminta kerjakan. Syukur Bapak Ibu mau mengadakan workshop membuat micro learning di sekolah Bapak Ibu. Nah nanti akan asik Bapak Ibu. Nah mungkin. Oke Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, micro learning ini adalah pendekatan belajar Bapak Ibu. Bukan model belajar, pendekatan belajar. Pendekatan belajar dengan micro learning, bagaimana kita bisa membuat, menyajikan pembelajaran yang singkat, sederhana, dan bermakna. Nah, ini sebaiknya kita sajikan dengan hal yang menarik. Ya, siswa ketika membuka itu juga tertarik untuk belajar. Mungkin itu Bapak Ibu pertemuan hari ini, nanti kita bisa sambung dengan kita bahas bagaimana kita membuat video-video yang seperti itu. Tapi sebelumnya nanti kita akan membahas dulu tentang perkembangan media belajar dan tentang PM, pembelajaran mendalam di sekolah Bapak Ibu. Nanti kita bisa diskusi, bisa sharing dan berbagi praktek baik.
Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Bisa nanti sambung oleh yang lain untuk menyajikan praktek baik di sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.